pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, Bu. Syukurlah kalian dalam keadaan sehat ya. Walaupun di tengah pandemi seperti ini, kalian tetap harus jaga kesehatan ya. Iya, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Nggak ada, Bu. Wah, syukur, berarti semua hadir dalam kelas ini ya. Iya, Bu. Baik, sebelumnya oh ya, Ibu minggu kemarin ada memberikan ulangan harian. Jadi kemarin Ibu sudah selesai mengkoreksi dan Ibu hari ini akan mengumumkan hasil ulangan harian kalian. Jadi Ibu lihat rata-rata di kelas kalian cukup memuaskan karena banyak anak yang sudah mencapai, nilainya sudah lebih dari KKM. Tapi ada 3 orang anak yang nilainya kurang dari KKM. Ibu sih berharap anak-anak yang mendapatkan nilai yang tinggi ini atau lebih dari KKM ini jangan berpuas hati. Kalian harus tetap berusaha, kalian harus tetap belajar agar kalian bisa mencapai nilai yang maksimal tentunya ya kan. Lalu bagi anak-anak yang nilainya kurang dari KKM, Ibu berharap anak-anak nanti menemui Ibu setelah pulang sekolah di ruang guru ya. Jadi nanti menemui Ibu untuk melakukan perbaikan. Baik. Jadi Ibu berharap juga bagi anak-anak yang nilainya kurang dari KKM, Ibu juga mengharapkan anak-anak untuk bertanya ya. Waktu Ibu menjelaskan materi, anak-anak bertanya agar Ibu tahu siapa yang belum mengerti atau penjelasan mana yang belum anak-anak pahami. Jadi Ibu nanti bisa mengulang materinya agar anak-anak bisa lebih memahami. Gitu ya. Baik, hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang penggunaan kalimat tanya secara tertulis dengan topik pembicaraan. Jadi penggunaan kalimat tanya secara tertulis yang sesuai dengan topik pembicaraan. Jadi sebelum Ibu sampai ke dalam materi, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2, yaitu 1, peserta didik mampu membuat pertanyaan yang relevan dengan topik pembicaraan dari rekaman atau teks ya. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menyampaikan pertanyaan yang sesuai dengan topik pembicaraan atau permasalahan yang ada secara tertulis tentunya. Jadi di dalam tujuan dari pembelajaran kita hari ini ada 2 tujuan yang hendaknya kita bisa capai. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu coba anak-anak buka bukunya halaman 90. Kalian baca dulu materi tentang pengertian kalimat tanya, jenis-jenis kalimat tanya, fungsi dan ciri-ciri kalimat tanya. Ibu beri waktu 5 menit untuk anak-anak membaca materi itu. Baik, setelah kalian membaca buku, Ibu harap kalian memiliki gambaran ya tentang materi hari ini. Jadi kalian sudah memiliki gambaran apa saja yang akan kita bahas hari ini. Baik, Ibu akan jelaskan ya. Ibu akan jelaskan. Kalimat tanya adalah kalimat yang mengandung makna sebuah pertanyaan kepada pihak lain dengan tujuan memperoleh jawaban. Jadi yang sesuai yang kalian baca tadi, ada berapa kata tanya yang bisa digunakan untuk mengajukan sebuah pertanyaan? Coba Silvi, ada berapa kata tanya yang bisa digunakan untuk mengajukan sebuah pertanyaan? Ada 6, Bu. Coba sebutkan apa saja. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Oh, bagus sekali. Jadi kita bisa singkat kata tanya itu menjadi adik Simba. Jadi tadi yang disebutkan Silvi udah betul, yaitu apa, di mana, kapan,
siapa, mengapa, dan bagaimana. Baik, sekarang Ibu akan jelaskan masing-masing kata tanya itu ya. Jadi yang pertama apa? Apa itu adalah kata tanya yang menanyakan sesuatu baik berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti dari pembahasan. Jadi contoh kalimatnya, apa yang sedang kamu lihat nih Mas? Nih Mas menjawab, saya sedang melihat bunga mawar. Lalu yang kedua, siapa? Siapa itu merupakan kata tanya yang menanyakan pelaku yang terkait, tersangkut, atau turut serta dalam peristiwa atau kejadian. Coba Silvi, berikan contoh penggunaan kata tanya siapa. Siapa yang mencuri buah mangga itu? Bagus sekali, betul sekali. Berarti itu menentukan pelakunya berarti ya. Lalu yang ketiga, kata tanya kapan. Kata tanya ini menanyakan interval atau peristiwa itu, jangka waktu peristiwa terjadi. Jadi peristiwa terjadinya itu berapa jangka waktunya gitu kan. Misalnya dari tanggal berapa sampai berapa, atau peristiwa itu terjadi hari Rabu tanggal 20 April 2020 misalnya gitu. Nah, contoh kata tanyanya yaitu misalnya dalam penggunaan kalimat, kapan hari ulang tahunmu Dina? Nah, Dina menjawab, saya berulang tahun pada tanggal 15 Agustus 1997. Nah, contohnya seperti itu. Lalu yang keempat adalah kata tanya di mana. Menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung dan lokasi yang akan dituju. Jadi menanyakan tempat peristiwa itu berlangsung ya. Contohnya itu yaitu, di manakah kamu membeli sepeda itu? Jawabnya adalah, saya membeli sepeda di toko sepeda daerah Kemayoran misalnya, seperti itu ya. Baik, lalu yang kelima yaitu katanya mengapa. Katanya mengapa itu menanyakan alasan atau sebab dari sebuah peristiwa itu terjadi. Contoh kalimatnya, mengapa kamu tidak masuk sekolah 2 hari yang lalu? Nah, kalian bisa menjawab, karena saya sakit panas misalnya, seperti itu ya. Lalu yang keenam, bagaimana? Yaitu katanya yang menanyakan suatu proses atau cara sebuah peristiwa itu berlangsung. Contohnya penggunaan kata tanya bagaimana ini yaitu, bagaimana awalnya bisa terjadi kebakaran rumah itu? Kalian jelaskan prosesnya. Misalnya listrik padam, lalu kalian menyalakan lilinnya itu menyambar sebuah kain itu merambat ke rumahnya yang terbuat dari kayu dan menimbulkan kebakaran. Nah, seperti itu. Itu merupakan cara atau proses sebuah peristiwa itu berlangsung. Baik, di sini Ibu juga akan menjelaskan tentang kata tanya atau kalimat tanya. Kalimat tanya di sini berfungsi untuk meminta jawaban berupa penjelasan untuk menggali informasi atau klarifikasi atau konfirmasi. Jadi, di sini kalimat tanya juga digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu yang disebut sebagai kalimat tanya tersamar. Selain itu, ada juga kalimat tanya yang diajukan tanpa memerlukan jawaban, yaitu disebut kalimat retoris, kalimat tanya retoris. Baik, setelah Ibu menjelaskan fungsi dari kalimat tanya, Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri kalimat tanya. Jadi kalimat tanya itu mengandung selalu diakhiri oleh tanda baca, diakhiri dengan tanda baca tanya. Jadi tanda baca tanya ya. Lalu yang kedua, kalimat tanya umumnya selalu diawali dengan kata tanya yang tadi sudah disebutkan, oleh si Silvi tadi ya, yaitu apa, di mana,
kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Lalu yang ketiga, kalimat tanya bisa menggunakan akhiran kah. Contohnya pada kata apakah, siapakah, dimanakah, kapankah, bolehkah, bisakah, dan lain sebagainya. Sesuai dengan konteks kalimatnya tentunya ya. Lalu dalam kalimat tanya itu juga memiliki intonasi yang meningkat. Jadi dalam kita mengajukan pertanyaan, kita memiliki intonasi yang meningkat seperti itu ya. Lalu sesuai dengan pembahasan kita hari ini, ibu sudah sampaikan tadi bahwa ada macam-macam kalimat kata tanya ya. Lalu pada pembahasan hari ini itu ibu untuk menyampaikan sebuah pertanyaan yang relevan sesuai dengan topik pembicaraan, kita bisa menggunakan kata tanya yang sudah disebutkan tadi ya, berikut dengan penjelasan-penjelasannya. Ibu harap penjelasan yang tadi juga sudah cukup jelas gitu ya. Jadi lalu jawaban dari pertanyaan yang disampaikan itu juga harus termuat dalam teks bacaan. Misalnya kita disajikan atau disuguhkan bacaan, lalu kita diberi tugas untuk mencari atau menemukan kata tanya yang jawabannya ada di dalam teks bacaan itu. Nah itu kita harus jawaban itu harus termuat dalam bacaan itu ya. Ibu ada contoh tentang berita dan ibu akan bahas satu persatu. Di dalam berita ini ada terkandung kata tanya. Nah, ibu akan bacakan cerita beritanya ya. Akibat lilin sebuah rumah hangus terbakar dilalap si jago merah. Sebuah kejadian tidak terduga terjadi di komplek perumahan Gria di Bekasi. Kemarin malam pukul 22.14 WIB. Rumah milik keluarga Pak Andi terbakar dan hangus, tidak tersisa. Peristiwa itu terjadi karena sang pemilik rumah yang menaruh lilin di atas lemari kayu. Untungnya saat kejadian, sang pemilik rumah Pak Andi sedang pergi tahlilan di rumah tetangganya, sedangkan istrinya sedang pulang kampung. Di dalam musibah itu, Pak Andi mengalami kerugian sekitar 800 juta, termasuk beberapa dokumen penting seperti akta kelahiran, ijazah, dan surat penting lainnya hangus terbakar. Jadi di dalam berita ini kita bisa menentukan apa kata tanya yang bisa digunakan untuk menjawab semua bacaan, menjawab yang ada jawabannya di dalam bacaan itu. Misalnya contohnya yang apa? Jadi apa isi dari berita itu? Isi dari berita itu adalah mengenai kebakaran. Nah, dari isi berita itu kita bisa menerapkannya dalam kata tanya, yaitu apa? Apa yang terbakar? Jawabannya adalah sebuah rumah. Lalu, di mana kejadian itu? Kejadian itu di komplek Gria Jaya di Bekasi. Lalu, kapan peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 22.14 WIB. Lalu, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Yang mengalami kebakaran, yaitu keluarga dari Pak Andi. Lalu mengapa peristiwa itu terjadi? Kita menjelaskan peristiwa itu terjadi karena Pak Andi menaruh lilin di atas lemari kayu. Lalu yang terakhir adalah bagaimana peristiwa itu terjadi. Jadi peristiwa itu terjadi karena prosesnya itu lilin yang ditaruh di dalam lemari kayu, kemudian yang sudah mulai habis, dan apinya itu melahap lemari kayu sampai dan menyambar seluruh rumah sehingga rumah itu terbakar. Seperti itu. Itu satu contoh
dari eh, apa penggunaan kata tanya ya. Baik, di sini coba kalian bentuk kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Kalian bentuk bisa sesuai dengan absen ataupun diundi ya. Nanti ketua kelas mohon dikoordinir untuk anggota kelompoknya. Kemudian ibu akan membagikan koran kepada masing-masing kelompok. Nanti dari koran tersebut tugas kalian adalah carilah satu berita, kemudian kalian tentukan kalimat tanya yang jawabannya ada di dalam berita tersebut, seperti yang contoh yang sudah ibu jelaskan tadi ya, yang sudah ibu berikan tadi. Lalu coba kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Minggu depan ibu akan bahas dari masing-masing berita yang diambil dari kelompok kalian. Oke, baik. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau masih kurang jelas mengenai materi yang ibu sampaikan hari ini? Nggak ada, Bu. Oh, baik. Jika tidak ada, ibu harap penjelasan ibu cukup jelas. Ibu berharapnya kalian juga memahami semua penjelasan ibu hari ini, dan ibu berharap juga kedepannya pembelajaran ini lebih baik dan lebih aktif lagi tentunya ya. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ibu akan menyimpulkan materi yang sudah kita bahas. Jadi di dalam kita menyampaikan pertanyaan yang relevan sesuai dengan topik pembicaraan kita harus memahami makna dan penggunaan kata tanya. Jadi yang tadi sudah disebutkan, kata tanya adalah ada apa, di mana, mengapa, kapan, siapa, dan bagaimana. Nah, kita harus memahami makna itu dan penggunaan dalam konteks kalimat tentunya ya. Sekian pertemuan kita hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Sampai bertemu minggu depan. Selamat pagi.